Jadi itu bukan substansi. Substansinya bahwa ada orang yang jahat terhadap anak. Kalau foto dan lain sebagainya, itu kan bagian dari apa yang dia lakukan, yang sebetulnya sangat tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Bukanlah soal masalah primary, secondary, siapa yang pertama kali, yang kedua, yang ketiga mengupload, bukan. Langkah tegas Ahmad Dhani dengan melaporkan psikolog Lita Dading atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE hingga kini masih menjadi perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Selain tentang upaya itu sendiri, sorotan tajam turut tertuju pula pada pasal-pasal yang disangkakan oleh Ahmad Dhani terhadap Lita Dading. Ya, tidak sedikit praktisi hukum yang mengkritisi disertakannya Undang-Undang ITE, mengingat tidak adanya tuduhan dalam video yang dilaporkan Dhani. Menanggapi itu semua, Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani memberikan tanggapannya secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi. Lantas, seperti apakah Aldwin Rahadian menyikapi narasi tersebut? Jadi kan ini lebih pada sebetulnya substansinya Undang-Undang Perlindungan Anak. ITE-nya ini ya dijuntokan ke ITE. Biarlah nanti penyidik yang memprosesnya. Ya kan? Kenapa dijuntokan ITE? Karena melalui distribusi elektronik penyebarluasan informasinya melalui ruang media sosial. Ya kan? Kan di situ terkesannya memprovokasi. Ya kan? Kalau di 76C itu anak, kan di situ nggak boleh membiarkan, menyuruh dan lain sebagainya, membiarkan, menelantarkan, menyuruh, ya kan, membuat kekerasan terhadap anak. Kekerasan ini kekerasan psikis. Nah, melalui apa medianya? Media elektronik. Nanti walaupun kemudian unsur ini masuk ITE-nya atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Namun karena ini dia melakukan melalui media sosial, ya semua bukti terkait kita sampaikan. Toh nanti penegak hukum dalam hal ini, kepolisian, nanti kejaksaan dan lain sebagainya akan lebih jauh memproses. Jadi itu bukan substansi. Substansinya bahwa ada orang yang jahat terhadap anak. Kalau tidak ada tuduhan terhadap pelapor atau yang disebut korban, ya, maka tidak bisa orang tersebut dikenakan pasal 27A. Karena unsurnya harus menuduh dan tuduhan itu harus diketahui publik. Apalagi bicara undang-undang ITE, mungkin seperti dari yang saya sampaikan, abang kami itu, rekan kami itu mungkin lupa kalau ada putusan MK yang diputus bulan April di Mahkamah Konstitusi bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Keributan itu harus di ruang nyata, bukan di ruang sosial media. Bukan kami yang bicara, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Ahmad Dhani kan mengatakan ini melindungi anak, ya bukan ke orang tuanya, bukan. Nah, berarti tuduhan apa yang dilakukan, yang disampaikan Lita Gading terhadap Sapea? Kalau saya amati, kalau tuduhan terhadap Sapea itu tidak ada, itu hanya pendapat. Ya. Nah, pendapat tidak bisa dijerat dengan pasal 27A Undang-Undang ITE. Berpotensi karena apa yang disampaikan ini dia distribusikan melalui media elektronik, menyerang kehormatan, ya, menyerang nama baik seseorang, apalagi anak kecil. Undang-undang ITE itu di pasal 27 betul sudah dihapus oleh MK, ya, 27 ayat 3 kalau nggak salah ya. Dan yang sekarang berlaku itu 27A. Substansinya sama, hanya ada yang dikecualikan, yaitu instansi pemerintah. Nah, itu nggak bisa dia kalau kemudian merasa dirugikan atas pencemaran nama baik, ya kan, menyerang kehormatan dan lain sebagainya. Tapi untuk pribadi, individu tetap berlaku.
Selain pasal yang disangkakan, laporan polisi Ahmad Dhani terhadap Lita Gading juga menuai sorotan mengenai pokok perkara yang dipermasalahkan, yakni penyematan foto serta nama Esa, putri Ahmad Dhani, dalam video unggahan Lita Gading. Pasalnya, pihak Lita Gading merasa sang klien tidak melakukan kesalahan apa-apa, lantaran foto tersebut sudah terlebih dahulu tersebar sebelum digunakan oleh Lita. Lantas, seperti apakah bantahan Aldwin Rahadian terhadap pernyataan yang dituturkan oleh pihak kuasa hukum Lita Gading? Jadi soal unsur dan masuk tidak unsur, nanti prosesnya silakan. Di penyelidikan, di penyidikan, ya, dan ahli-ahli lain akan menyampaikan, akan berpendapat. Karena hal ini nanti akan dilihat juga untuk melihat mens rea. Ada ahli forensik linguistik bagaimana gestur, ya, dan bicara itu bisa dinilai, ya, apakah ada niat jahatnya. Kenapa harus di ruang publik memberikan edukasi dan spesifik menyebutkan nama dan foto? Kalau foto dan lain sebagainya itu kan bagian dari apa yang dia lakukan, yang sebetulnya sangat tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Tahu kan yang dilakukan anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku kejahatan, anak yang bermasalah dengan hukum, disebutnya karena di bawah umur. Ya, selalu ditampilkan nggak sebagai pelaku? Saya tanya. Wajahnya, namanya ditampilkan nggak? Lah itu pelaku, orang yang berhadapan dengan hukum. Apalagi ini adalah korban. Kan logikanya di mana gitu loh. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar Dalam delik pasal pidana ITE dan lain sebagainya, bukanlah soal masalah primary, secondary, siapa yang pertama kali, yang kedua, yang ketiga mengupload, bukan. Gitu. Dari mana sumbernya pun ketika kemudian itu dilaporkan, ya itulah proses. Jadi jangan logikanya, oh ini kan udah banyak, kenapa nggak dilaporkan semua netizen? Nggak bisa begitu. Bahwa itu yang kemudian dianggap berdampak dan dilaporkan, ya itulah yang diproses. Di sisi lain, posisi dan jabatan Ahmad Dhani sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga tak kalah mencuri perhatian. Bukan hanya dari masyarakat luas, tetapi juga dari pihak kuasa hukum Lita Gading. Ya, sentilan dan sindiran soal dugaan Dhani menggunakan jabatannya berulang kali diperbincangkan. Sampai-sampai isu abuse of power pun muncul ke permukaan. Lantas, seperti apakah Aldwin Rahadian menanggapi itu semua? Benarkah Aldwin Rahadian tetap yakin bahwa Ahmad Dhani menempuh jalan yang tepat? Ada masalah, justru bagus. Ya, kalau orang apalagi punya jabatan, dia wakil rakyat, kalau dianggap semena-mena, dia akan datengin itu orang dengan melanggar hukum, dia melawan kekerasan, dia pukulin. Karena merasa punya kekuasaan. Kan enggak. Karena apa? Negara ini adalah negara hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak D? Ya melapor ke polisi. Kalau bertindak sewenang-wenang, apalagi abuse of power, dia akan melakukan segala cara ketika anaknya tersakiti. Benar nggak? Ya kan? Dia akan melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum. Itu namanya abuse of power. Kalau ini melakukan apa yang kemudian diatur oleh hukum, itu sangat kami sayangkan. Ini wakil kita di sana, beliau ini wakil kita,
harusnya memberikan contoh yang baik bagi kita juga. Terkecuali kalau dia diperundungin, anaknya diperundungkan dengan cara yang kurang elegan. Ini informasi publik kok yang ditanggapi. Jangan sampai masyarakat akan berpandangan, kok anggota DPR seperti ini, kok anggota dewan seperti ini. Terlepas dari beliau ada melaporkan bukan sebagai anggota dewan, tapi melaporkan sebagai orang tua daripada terduga anak korban. Terlepas daripada itu, tapi status quo-nya melekat sebagai anggota DPR, harusnya tahu itu, harusnya paham itu. Status quo-nya melekat sebagai anggota DPR selama dia masih menjabat. Apa yang secara benar harus dilakukan oleh warga negara? Jadi lepas dulu tuh atribut sebagai wakil rakyat. Yang benar apa? Lapor polisi dong, ya kan? Masa lapor ke preman? Lapor polisi dong. Apa salahnya? Dan memang itu yang harus dilakukan oleh warga negara yang baik, taat hukum. Ya, merasa kemudian dijahati, lapor polisi. Gitu. Tidak bertindak sewenang-wenang karena punya kuasa melanggar hukum. Gitu. Justru terbalik, ini terbalik. Ya. Terbalik karena jadinya nggak susah gitu. Sementara itu, ada pula sebuah fakta dari perkara ini yang tak ada habisnya menjadi perbincangan, di mana telah terkuat jika sejatinya bukan Ahmad Dhani yang pertama meraka murka terhadap perkara ini, melainkan sang putra Al-Ghazali. Ya, sebelum sang musisi legendaris itu melayangkan laporan, Al ternyata sudah terlebih dahulu melakukan pengaduan. Sayangnya, langkah itu harus terhenti lantaran yang berwenang untuk melapor hanya orang tua dari korban. Lantas, seperti apa penjelasan hukum Aldwin Rahadian terkait aturan tersebut? Karena memang secara normatif begitu. Anak di bawah umur ini kan kecuali sudah nggak ada orang tuanya, ya kan? Ada pengampunya, ada walinya. Siapa walinya? Ya orang tuanya. Kecuali sudah tidak ada orang tuanya, bolehlah kakaknya. Ya kan? Seperti mau nikah nih. Ya kan? Anak. Kan tentu orang tuanya. Ya kan? Walinya. Jadi itu hal normatif aja menurut saya. Kalau kemudian kakak Al ada keinginan untuk melapor, tapi karena terkendala hal yang sifatnya normatif, karena masih ada orang tuanya, ya sudah. Orang tuanya lah yang melapor. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Sifatnya normatif aja. Jadi artinya ini memberikan pelajaran juga bagi siapapun orang, ya, siapapun orang di sana, mau dia influencer kek, mau selebgram, mau artis, public figure, jangan pernah sekali-sekali mencampuri urusan orang lain, apalagi sampai berkomentar, bahkan sampai nyinyir. Awalnya nggak curhat sih, awalnya mau melaporkan sendiri, ternyata nggak bisa. Mereka pasti belain adiknya. Berarti Bang, ada berapa saksi selain kakak Al sendiri yang disiapkan? Ada dua. Satu lagi saksinya Bang? Satu lagi ada inisial M, ya. Inisial M. Bukan Mulan Jamilan, tapi bukan. Oh, Bukan MJ, bukan. Bukan MJ, Bang. MM ini. Dalam kesempatan yang sama, Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani pun tak lupa untuk memberikan tanggapan terhadap argumen pihak Lita Dading yang selalu berkata bila konten itu murni edukasi. Sebuah argumen yang dibantah dengan tegas oleh Aldwin. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan berkata kalau konten itu bukanlah edukasi, melainkan bentuk provokasi. Mengingat, penyebutan subjek spesifik tidak semestinya dilakukan dalam edukasi. Lantas, seperti apakah penjelasan Aldwin Rahadian tentang konten edukasi yang baik? Seorang ahli, baik itu dia menjelaskan sesuatu hal di pengadilan, di luar pengadilan, apalagi di pengadilan, ya, apalagi ini di ruang publik, ya, dia akan mengilustrasikan, bukan kemudian
secara spesifik dia sebut nama, ya, dia sebut kemudian satu contoh keluarga, namanya, mukanya dipampang, bukan seperti itu merugikan. Kalau ahli yang mengerti, ya, yang saya bilang tadi, ahli yang mengerti, yang benar-benar ahli, ya, bukan ahli yang abal-abal, dia tidak akan melakukan seperti itu. Dia akan misalkan seseorang akan niatnya memberikan edukasi. Dia akan cerita. Misalkan ada satu keluarga, ya, yang kemudian divorce dan lain sebagainya, punya anak, suaminya nikah lagi, si anak kemudian terbebani, ya kan? Baiknya kemudian dia harus didampingi oleh psikolog, kan begitu? Dia akan mengilustrasikan. Dan baiknya kalau anak public figure ini tidak di sekolah, misalkan di sekolah umum dan lain sebagainya, kan bisa begitu, mengilustrasikan. Ahli itu selalu mengilustrasikan. Itulah edukasi, gitu loh. Seorang anak harus kuat mentalnya ketika orang tuanya divorce dan sebagainya. Nah ini yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ini sebetulnya psikiater atau buzzer, itu yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Kalau dibilang edukasi, edukasinya di kalimat yang mana dia mengedukasi tersebut? Kan itu menjadi pertanyaan. Jadi kalau mau niatnya edukasi, banyak tuh ahli. Ya, silahkan cek di pengadilan. Ada nggak ahli-ahli yang secara spesifik mencontohkan kasus, nama semuanya disebut? Nggak ada. Dia akan mengilustrasikan ahli ini, kan? Bagaimana misalkan kalau orang tuanya bercerai atau orang tuanya berantem, anak harus bersikap apa? Serang, kan begitu. Jangan karena si anak adalah anak public figure, dia mengeksploitasi, ya, anak public figure agar kemudian pansos beken di masyarakat. Jahat itu namanya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.